warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak dan Ibu, peserta dari room meeting kami. Pada sore hari ini akan dilakukan presentasi tentang cara mendidik anak zaman now demi masa depan bangsa. Yang akan nanti di narasumbernya adalah Ibu Haniki Wahyuni. Sebelumnya, untuk kelancaran acara ini, kita ucapkan basmalah. Bapak dan Ibu, untuk aturan dari acara hari ini, untuk materi atau narasumber dimatikan, dan untuk dengan juga acara ini sesuai dengan apa Bapak dan Ibu. Untuk mempercepat waktu, saya serahkan ke moderator Bapak Hafid Harjo dari SM. Oke, Bapak Hafid. kita Pak Hafid. saya jelas. Jelas, Pak? Iya, jelas. Halo, suara saya. Oke. Putus-putus kalau di saya. Memberikan waktu ya, putus-putus. Halo, Pak Hafid, putus-putus juga. Ya. Putus-putus, Bu. Halo, Bu. Halo. Halo, bagus. Bagus. Lanjut ya. Sore adalah bisa bertambah. Bisa disampaikan oleh bisa silahkan Bu. Terima kasih. Bu. Terima kasih, Pak Hafid. Tapi sebelumnya mau cek suara dulu. Apakah suara saya diterima dengan baik? Sudah bagus, Ibu. Bagus, alhamdulillah. Di Pak Hafid juga bagus. Ya, bagus. Oke. Terima kasih. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu guru hebat seluruh Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya selaku presenter akan memaparkan bagaimana cara mendidik anak zaman now demi masa depan bangsa. Judul ini saya ambil dengan latar belakang bahwa anak itu adalah karunia terindah orang tua dan juga merupakan aset bangsa dan negara. Yang kedua, anak itu harus dilindungi, ya, sebab dia mempunyai hak asasi manusia. Yang ketiga, banyak masalah yang terjadi pada anak zaman now. Yang keempat adalah teknologi yang semakin canggih, perubahan teknologi yang semakin cepat. Oke, kita bicara dulu tentang anak.
Berbicara tentang anak itu adalah sesuatu yang sangat menarik dan tidak ada habisnya untuk dibicarakan. Banyak sekali. Ya. Jadi kalau dilihat pengertian anak secara lahiriah, yang disebut anak itu adalah dari jabang bayi setelah dilahirkan 1 hari sampai 2 minggu itu namanya jabang bayi. Kemudian masa bayi 2 minggu sampai 1 tahun, masa anak awal 1 tahun sampai 6 tahun, dan masa anak lahir 6 tahun sampai 12 atau 13 tahun. Kemudian masa remaja dari 12 atau 13 tahun sampai 21 tahun. Jadi secara ya, yang namanya anak itu dari begitu dilahirkan sampai dengan usia sekitar 21 tahun. Itu secara lahiriah. Kemudian kita lihat pengertian anak dari aspek agama. Anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah wewenang dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui proses penciptaan. Ini adalah hak mutlak Allah, kebesaran Allah. Jadi adanya anak ini adalah betul-betul kebesaran Allah, kehendak Allah. Jadi kalau kita lihat anak ini ya, ada istilah zaman now, dulu ada istilah, sekarang menyebutkan zaman dulu adalah zaman old. Nah, ternyata sebetulnya kita mendidik anak di masa kini itu berarti sedang mempersiapkan generasi masa selanjutnya. Kalau kita perhatikan generasi Y atau yang dikenal dengan nama istilah generasi milenial, itu yang lahirnya dari tahun 1980 sampai 1995. Kemudian lahirlah generasi Z, anak yang lahir tahun 1995 sampai 210. Maka akan terbit juga generasi berikutnya yang diberi nama generasi Alpha, yang lahirnya mulai dari 2010. Jadi mungkin generasi milenial atau generasi Z ini, generasi milenial dan generasi Z, barangkali sudah ada yang menjadi orang tua. Anak-anak generasi itu sudah ada yang menjadi generasi orang tua. Sehingga mereka sekarang sebagian menjadi orang tua zaman now. Kemudian dilihat dari pengertian dari aspek ekonomi. Anak itu dikelompokkan pada golongan non-produktif. Jadi, kesejahteraan anak, atau yaitu anak berhak atas kepeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat, yang menghambat atau membahayakan perkembangannya, sehingga anak tidak lagi menjadi korban dari ketidakmampuan ekonomi keluarga dan masyarakat. Kemudian dilihat dari aspek sosiologi. Pengertian anak dari aspek sosiologi, anak itu diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Kemudian pengertian anak dari aspek hukum. Dari pandangan sistem hukum, atau disebut kedudukan dalam arti khusus, yaitu sebagai objek hukum. Kedudukan anak di sini
kuat sekali. Dalam pengertian berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, anak itu dilindungi dalam pasal 34 kalau nggak salah. Pasal 34. Itu pengertian anak. Berikutnya, masalah yang timbul. Sekarang terlalu luas, terlalu bebas anak mendapatkan informasi dari teknologi, dari internet, ya, sehingga mudah sekali anak-anak itu mengakses hal-hal yang kurang baik atau sisi negatif dari leluasanya mengakses internet. Sehingga masalah yang timbul adalah anak ada yang sebagai pelaku porno aksi atau pornografi. Ada anak sebagai pekerja. Kemudian ada kekerasan di rumah, di jalan, di sekolah, di lingkungan, dan lain-lain. Anak bisa juga menjadi pelaku tindakan terorisme dengan memanfaatkan anak. Kemudian bahkan pemakai dan pengedar narkoba. Tidak sedikit tindak kriminal. Bahkan yang sekarang lebih marak adalah kecanduan gadget. Nah, ini bisa berefek langsung pada anak dalam bentuk kesehatan fisik atau juga kesehatan psikis. Nah, lalu bagaimana kita menyelesaikan atau menanggulangi masalah-masalah yang ada pada anak ini? Nah, sebetulnya atau bagaimana cara mendidik anak zaman now? Sebetulnya yang namanya mendidik itu tidak akan pernah habis sampai kapanpun, karena generasi itu akan terus lahir dan terus lahir. Jadi kita mendidik generasi sekarang untuk menghasilkan generasi berikutnya. Bangsa dan negara ini dipertaruhkan. Ya, jadi tantangannya betul-betul besar, dan sebagai orang tua kita jangan bosan-bosan mendidik anak, karena itu adalah tugas kita sebagai orang tua. Tugas kita sebagai orang tua. Berikutnya, cara mendidik anak ini diistilahkan dengan akronim IKHLAS. Akronim IKHLAS. I yang pertama adalah iman dan ilmu. I yang pertama adalah iman dan ilmu. Iman sebagai petunjuk dalam ilmu. Dan ilmu sebagai penuntun dalam menggapai iman. Dua hal utama ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Jadi, mendidik dengan ilmu tanpa iman akan buta. Sedangkan mendidik hanya dengan iman tanpa ilmu akan lumpuh. Nah, untuk menumbuh kembangkan iman dalam mendidik anak, orang tua harus menjadi pelopor kesolehan pribadi. Ya, jadi pelopor kesolehan pribadi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan segala sesuatu secara ikhlas. Orang tua yang berilmu adalah orang tua yang berpendidikan secara formal, juga terus-menerus mempelajari Islam secara kafah atau menyeluruh,
serta mempelajari ilmu pendukung mendidik anak dari berbagai disiplin ilmu yang berkembang dan sesuai dengan syariat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ki, ada ka, keteladanan. Orang tua adalah teladan pertama yang dilihat oleh anak. Orang tua adalah teladan yang dilihat pertama oleh anak. Maka di sini orang tua itu senantiasa harus berakhlak mulia, jujur, disiplin, konsisten, bertanggung jawab, ya, mampu memberikan nafkah yang halal untuk memenuhi kebutuhan anak. Kemudian mampu mendampingi mereka dalam proses menuju manusia dewasa yang soleh. Jadi seperti yang disampaikan dalam surat An-Nahl ayat 78 mengenai pengasuhan konsep pengasuhan, proses belajar manusia dimulai dari melihat, mendengar dulu, melihat, kemudian dengan hati nurani. Itu. Kemudian ikhlas, huruf yang ketiga adalah H. Happy. Happy, bahagia. Mendidik anak itu harus happy. Hampir tidak mungkin orang tua itu bisa membahagiakan dan mendidik anaknya untuk bahagia jika orang tuanya tidak bahagia. Jadi, menjadi orang tua yang bahagia itu dapat diperoleh dengan mengusahakan hidup yang nikmat, berkat, hikmat. Nikmat dalam artian ketika menerima keadaan dirinya apa adanya. Ya, berkat ketika dapat merasakan hal kebaikan dalam segala hal. Hikmat mengusahakan kehidupan yang bermakna bagi pribadi dan sekitarnya. Ketika orang tua bahagia, maka sesungguhnya dapat bersikap dewasa, fleksibel, memiliki selera humor yang kondisi yang bermental kuat, tidak rapuh, ya, yang bermental kuat tidak rapuh. Jadi itu untuk H yang huruf yang ketiga H. Berikutnya, ikhlas. Huruf keempat adalah L. Loving heart. Yaitu dengan hati yang penuh cinta dan kasih sayang. Lahir dari rasa syukur dalam karunia, menyadari bahwa anak itu adalah karunia Allah yang harus disyukuri. Ya, ini dapat menjadikan orang tua menyayangi anak dalam keadaan apapun. Ya, orang tua yang memiliki hati penuh cinta, kasih sayang dapat memanusiakan anak selayaknya, menganggap anak sebagai cerminan dirinya yang harus dicintai dan disayangi. Serta dapat jadi sahabat yang terbaik untuk menumbuhkan nasihat dan curhat anak. Nah, ini sangat penting sekali ini. Sangat penting sekali. Apalagi zaman now itu kita harus pinter-pinter untuk bisa mengambil hati anak. Ya, kita harus pinter-pinter untuk bisa mengambil hati anak. Saat anak membutuhkan kita harus hadir di dalamnya. Saat anak sakit, kita juga hadir di dalamnya. Jadi
anak itu merasa betul-betul diperhatikan, merasa betul-betul dicintai. Ya, betul-betul kita itu bisa mencuri hati anak atau mengikat hati anak. Itu yang agak sulit kita lakukan. Jadi kalau anak kita sakit, tolong kesibukan kita kurangi sedikit, mengurus anak, begitu ya. Tidak cuek. Kemudian hadir saat anak unjuk prestasi. Barangkali dengan hadirnya orang tua, anak itu merasa diperhatikan. Jadi momen-momen yang mungkin bisa kita buat untuk mengikat hati anak, kita lakukan. Kemudian adaptif, ikhlas. Huruf berikutnya adalah adaptif. Adaptif itu menyesuaikan diri. Ya. Mendidik anak tak lekang oleh zaman. Kita harus sebagai orang tua harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Tiap zaman. Seperti sering kita mendengar kata didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi sebagai orang tua, tolonglah kita jangan selalu membanding-bandingkan. Jangan selalu membandingkan, zaman papa dulu seperti ini, zaman mama dulu seperti itu. Anak paling tidak suka dibanding-bandingkan. Apalagi anak zaman sekarang. Itu paling nggak mau dibandingkan. Mungkin kita berbeda zaman. Orang tua zaman old tidak mengenal teknologi seperti sekarang. Zaman dulu lagi, ada zaman purba dan seterusnya. Sangat sederhana sekali kehidupannya. Tidak seperti sekarang. Ya, tidak seperti sekarang. Kemudian, jadi sebagai orang tua lah, kita harus mampulah beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada. Yang kelima, terakhir, itu sosial. Dalam berinteraksi sehari-hari dengan anak, orang tua harus mempunyai keterampilan sosial itu untuk membantu kelangsungan komunikasi dan hubungan sosial anak dengan anggota keluarga, dengan teman, kemudian dengan lingkungan sekitarnya. Jadi mendidik anak itu Bapak Ibu ya gampang-gampang susah, susah-susah gampang begitu ya, gampang-gampang susah atau susah-susah gampang. Tapi mau tidak mau harus kita lakukan itu, mau tidak mau harus kita lakukan. Tantangan pengasuhan kids zaman now ya itu barangkali lebih kompleks. Membangun ikatan batin dari orang tua dengan anak. Ya kan? Membangun ikatan batin orang tua dan anak. Sehingga akan merasakan bagaimana anak itu nyaman ngobrol dengan orang tua. Ya kan? Asik bermain dengan orang tua daripada HP. Anak lebih cenderung menikmati bicara-bicara dengan orang tua daripada update status di FB. Zaman sekarang kan anak-anak itu belajar bermain bersama tapi masing-masing. Termasuk di rumah barangkali di antara kita sebagai orang tua juga sudah mulai ketularan asik sendiri main HP. Nah, padahal waktu-waktu inilah kita bisa mengerem diri, menyesuaikan keadaan, tantangan buat kita untuk mengasuh anak itu ya. Walaupun HP itu banyak sisi positifnya, tapi juga banyak efek negatifnya. Tergantung dari kita mendewasakan anak-anak. Ya, ada beberapa efek negatif dari paparan gadget ya. Anak-anak itu cenderung tidak sabaran, maunya serba instan.
lapar dikit tinggal GoFood, beli tiket gak perlu antri, kemudahan-kemudahan seperti itu, ya, dan masih banyak yang lainnya. Sehingga kita usahakan anak itu belajar untuk mendapatkan sesuatu itu perlu usaha. Anak itu jangan dibiasakan mudah menyerah. Jadi kita siapkan anak-anak itu untuk tangguh menghadapi segala zaman. Ya, kita juga sebagai orang tua tentunya ya wajiblah kalau kita menginginkan anak kita seperti yang kita inginkan, kita harus meluangkan waktu kita untuk anak. Misalkan saja kalau waktu di rumah kita masakkan makanan buat anak, kita ngobrol atau menjadi pendengar yang baik dari curhatan anak dan seterusnya. Termasuk sekarang ini yang perang antara orang tua dengan anak itu, terutama yang ABG, itu adalah masalah mengatur gadget. Ya, perlu kita dapat kesepakatan antara orang tua dan anak ya. Misalkan saja mengatur lokasi. Jadi kalau waktunya makan, kita makan bersama. Jauhkan HP dari anak dulu. Jadi kita ya ada peraturan. Ya, ada peraturan anak-anak jangan main HP dulu saat makan misalkan, atau waktu mau tidur. Ya, atau mau tidur. Atau di tempat yang lain-lain, atau ada durasi dan sebagainya. Ya, jadi ada kesepakatan antara orang tua dan anak. Lalu bagaimana kita membekali anak-anak? Kita simpulkan, yang pertama membekali anak itu dengan menanamkan akidah sejak dini, yaitu mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta dan pengatur segala yang ada di jagat raya ini. Kemudian membekali anak bahwa tujuan penciptaan manusia itu semata-mata untuk ibadah. Ya. Kemudian menjelaskan ke anak bahwa setiap yang bernyawa pasti mati. Setiap diri akan bertanggung jawab atas amalnya. Jadi jika baik akan masuk surga, jika buruk akan masuk neraka. Itu harus kita bekalkan, kita tanamkan dari dini. Kemudian memberikan teladan pengamalan ibadah sehari-hari dengan istiqomah. Menghindarkan dampak negatif gadget dan pergaulan dengan kesepakatan yang disepakati sebelumnya seperti tadi. Nah, yang terakhir, kitanya harus mendidik anak sesuai dengan zamannya. Oke, Bapak Ibu, saya kira cukup sekian paparan yang saya sampaikan. Kembali saya kembalikan kepada moderator, kepada Bapak Hafid, dipersilakan. Oke, hatur nuhun Ibu Hani, terima kasih atas paparan yang luar biasa. Baik, ini sudah hadir di room kita ada Pak Joni Hasan, Bu Yulita, Bu Wiwit, saya dan Bu Ika. Silahkan barangkali ada pertanyaan untuk Bu Hani dengan materi bagaimana cara anak zaman now atau yang kita tahu anak zaman sekarang. Silakan. Halo. 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 Halo, ya gimana Bapak Ibu gimana? Sudah? Bu Ika mau bertanya, Ibu Ika? Maaf ini suaranya putus-putus saya.
Iya, eh, mau bertanya ke Bu Hani. Mangga. Saya kan kalau pengalaman mungkin Bu Hani jauh lebih ya Bu tentang mendidik anak ya. Saya kebetulan punya anak masih umur 4 tahun ya Bu, mau 5 Ya, tahun. Dan memang kondisinya terutama saya seperti saya yang kayak banyak belajar gitu ya sebagai orang tua. Nah, kadang kayak seperti kita ya Bu ya ya, dalam waktu kurang lebih mungkin 8 sampai 10 jam kita di tempat kerja itu banyak hal yang untuk usia balita seperti itu banyak yang kayak apa kurang. ya kok ya kayak tertinggal lah gitu. Iya, betul betul. Ya jadi betul. Nah terutama kan ini bagaimana caranya Bu menghadapi bukan menghadapi menjaga stabilnya emosi kita Bu. Kadang di tempat kerja itu ada masalah ya Bu ya. Begitu Betul. pulang kan kalau anak balita itu kan beda Banyak seperti levelnya. yang sudah remaja ya Bu ya atau mungkin yang Betul sudah betul. balik lah ya. Itu Iya, kadang kan suka rewel dan segala macam dan saya paham anak umur segitu kan tidak mengerti ya Bu ya. Nah, iya. itu mungkin ke diri saya sebagai orang tua yang punya anak balita, gimana sih cara biar tingkat kesabaran menghadapi Iya. anak dengan kondisi seperti itu, terus juga mungkin lagi ya, lebih intinya lah ke situ lah Bu. Iya, Bu, iya, ya. Bisa dipahami. Begini, terima kasih Ibu Ika ya. Samalah dengan saya dulu gitu ya. Kalau sekarang kan sudah kepala 5, mak anaknya sudah agak besar gitu. Begini barangkali terutama kita yang di sekolah ini sekarang kan uh, full day, full day. Nah, sehingga terus terang full day ini setidaknya membuat kita juga secara fisik capek, secara pikiran juga capek. Pulang ke rumah anak masih kecil, banyak rewel, begitu ya Bu ya. Nah, Ya, perlu kebesaran hati kita, perlu kesadaran itu adalah titipan Allah Bu. Anak itu, anggap dia adalah cerminan kita, jadi kita sayangi betul-betul. Sehingga kita memang dituntut untuk betul-betul bersabar. Betul-betul bersabar sehingga begitu pulang sepertinya lelah kita di sekolah itu terobati kalau melihat anak akan muncul seperti itu. Lelah kita terobati kalau kita bisa melihat anak, apalagi kalau anaknya itu berperilaku manis begitu ya, nggak rewel. Tapi kita juga diuji Bu, yang namanya mendidik anak itu kan uh, tanpa batas waktu begitu ya, berkesinambungan, jadi tanpa batas waktu terus menerus begitu. Itu tugas kita, harus dengan keikhlasan. Itu Bu barangkali itu ya. Apapun keadaan anak kita terima, itu adalah titipan Allah dan anak kita. Barangkali begitu Bu Ika ya. Kemudian Bu Ika, ya, barangkali seperti itu Bu. Kita ya Ibu. Intinya ikhlas ya Bu ya. kelas ya. Kemudian ini ada Ada dari pertanyaan dari Pak Joni Hasan itu. Walaupun ini ya. sebetulnya sudah sesi yang Oh berbeda ya. iya, itu seperti materi Ah, saya itu kalau itu. Iya. ah. Tapi nggak apa-apa bisa karena Gak masih apa-apa. nyambung ini ya.
Boleh nanti Iya, dijawab Bu Hanif boleh ataupun Bu Ika juga boleh. Saya bacakan ya Bu ya. iya, iya. Anak karakternya beda-beda. Apakah benar ini karakter anak itu bisa ditentukan dari golongan darah? Monggo mau Bu Ika dulu atau Bu Hanif dulu yang menjawab silakan. Silakan Bu Hanif dulu. Iya, terima kasih Pak. Apakah benar karakter anak itu ditentukan oleh golongan darah? Karakter anak berbeda-beda. Nah, ini tadi sudah kita bahas pada sesi sebelumnya. Ditentukan dari golongan darah karena golongan darah itu diturunkan dari orang tua. Secara logika ini masuk akal. Ya. Jadi ada karakter-karakter dasar yang dimiliki oleh anak yang diwariskan oleh orang tua. Secara logika seperti itu. Nah, nanti akan berkembang dari pendidikan anak itu, baik dari masih dalam kandungan, sampai dia itu lahir menjadi sampai dengan anak. Itu pendidikan dari awalnya dari orang tua, dari keluarga, dari lingkungan sekitar, dari masyarakat, dari teman-temannya dan sebagainya, termasuk juga dari pengaruh kecanggihan teknologi. Itu sedikit banyak juga mempengaruhi karakter atau membentuk karakter yang berbeda-beda. Begitu Pak Joni, barangkali Pak Hafid bisa ditambahkan oleh Bu. Oke, Bu Ika, silakan kalau mau menambahkan. Ya, sebenarnya tadi sudah sama Bu Hanif sudah dijelaskan ya. Jadi pada intinya memang ini awalnya Pak Joni saya kembali bahas mengenai apa namanya karakter anak atau orang ditentukan dari golongan darah. Ini awalnya itu dari masyarakat di Jepang, Pak Joni. Mungkin kalau kita jarang ya untuk memperhatikan apa namanya golongan darah dengan karakter. Jadi tadi saya bahas bahwa ada kepercayaan di masyarakat Jepang bahwa mereka lebih mempercayai bahwa karakter seseorang itu bisa dilihat dari jenis golongan darahnya. Tadi sudah disampaikan bahwa Hanif karena ayah dan ibunya menurunlah gen kepada anaknya, mungkin ada dasar dari karakter, tapi dengan pendidikan, dengan lingkungan, mungkin dengan waktu, cara gaul dan segala macamnya, karakter anak itu bisa saja berubah. Kadang kan ada ibu bapaknya temperamen, anaknya sabar seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Oke, Bu Ika. Terima kasih jawabannya dan Bu Hanif juga sama jawabannya. Terima kasih. Jadi memang kalau secara logika ya, golongan darah bisa nggak mengenal karakter seseorang dari golongan darah? Secara logika mungkin ya bisa karena golongan darah seorang anak diturunkan dari orang tuanya, begitu ya? Iya. Halo, suara saya terdengar jelas Ya, atau putus-putus? terdengar Pak. Jelas Pak. Oh iya. Cuman saya tadi memang mendengar suara Bu Ika agak putus-putus Bu Ika. Putus-putus ya Pak? Nggak tahu ya kenapa ya. Jadi kalau ngobrol begini nih jelas nih. Jadi kalau seperti Bu Ika berinteraksi atau lagi menjawab gitu, suaranya putus-putus. Nggak tahu ini. Tapi sekarang jelas ya Pak? Jelas, kalau sekarang jelas. Kedengaran jelas. Oke, bagaimana ada pertanyaan lain? Tadi sudah ada dari Ibu Ika dan Pak Joni. Apakah ada? Cukup aja Ibu? Bagaimana? Enggak. Oke, baik. Kalau dikiranya cukup, silahkan Bu Hanik untuk
memberikan sedikit closing statement atau kesimpulannya dari paparan yang sudah disampaikan. Enggak, Bu Hani. Oke, terima kasih Pak Hafid. Kami kesimpulkan, sebentar batuk. Cara mendidik anak zaman now itu yang pertama kita jangan lepas dari tuntunan agama. Ya, di sana iman dan ilmu kita perlukan. Yang kedua, keteladanan orang tua. Yang ketiga, mendidik anak itu harus dengan bahagia. Yang keempat, harus menyayangi anak. Kemudian sebagai orang tua kita harus adaptif, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir, harus memperhatikan masalah sosial untuk anak bisa berinteraksi baik dari lingkungan keluarga sampai lingkungan sekitar. Tentu saja perlu keterampilan orang tua, yaitu keterampilan sosial untuk membantu anak. Oke, begitu saja Pak. Terima kasih Pak. Kesimpulan sudah saya berikan. Saya serahkan kepada Bapak Hafid Handoyo sebagai moderator. Atur nuhun Bu Hani, mantap sekali kesimpulannya. Ikhlas ya, betul ya. Itu kalau dalam ilmu agama yang saya pelajari itu udah apa namanya, ilmu tingkat tinggi itu Bu. Ikhlas itu udah. Ini kemudian diakronimkan ya, dari ikhlas kemudian dikasih kata-kata ataupun dibagi apa sampai dengan S. Oke, baik, terima kasih. Saya akhiri room kita kali ini, bagaimana cara menyebut dan now dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Saya Hafid Handoyo sebagai moderator undur diri. Saya berikan waktunya kepada kita Sartika. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Hafid Handoyo. Baik Bapak dan Ibu, dikarenakan berakhirnya pesan kita, semoga, halo, suara saya jelas Pak? Jelas. Ya, semoga pemaparan materi tadi bisa bermanfaat. Diakhiri dengan warahmatullahi. Halo? Halo, putus-putus ya? Putus-putus Bu. Ya, baik. Saya akhiri room meeting ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih untuk semua Bapak dan Ibu yang telah hadir di room meeting ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.